tanggal 17 Agustus, upacara pengibaran merah putih dilaksanakan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini selalu menarik perhatian publik. Namun siapa sangka menjelang peringati hari kemerdekaan, ada saja kejadian yang gak terduga terjadi. Baik yang menyenangkan, sampai ke hal yang sangat menyebalkan, bahkan memalukan. Berikut satu tera rangkum 6 kejadian tak terduga menjelang memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Rok melorot. Kejadian tak terduga ini terjadi di Medan saat upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Lapangan Merdeka. Di sana setelah bendera merah putih dinaikkan dan Komandan Paskibra melapor kepada Inspektur Upacara. Seorang anggota Paskibra perempuan memegang roknya yang nyaris terlepas dengan menggunakan kedua tangannya. Kejadian ini pun sontak menjadi pusat perhatian saat upacara tersebut. Untung upacara bendera tetap berjalan dengan lancar. 2. Membakar bendera. Kejadian yang menyebalkan ini terjadi di awal tahun 2021, di mana seorang pria yang dengan sengaja membakar bendera merah putih demi konten TikTok. Pada video tersebut, pria ini menuangkan cairan yang diduga bensin kepada bendera merah putih yang lagi digantung sehingga bendera habis terbakar. Kejadian ini masih diselidiki dan pelakunya diduga warga Aceh dan satu tera pun belum dapat kabar. Semoga dari kejadian ini tidak ada yang mencontoh. Ingat Bung, kemerdekaan didapat dengan jerih payah dari pejuang kita. Tolong jangan ada kejadian yang memalukan lagi. 3. Kaki tertusuk paku. Seorang anggota Paskibra bernama Dina Nursadira Toaji menjadi sorotan karena perjuangannya mengibarkan bendera merah putih pada tahun 2019 lalu di SMA 1 Petasia, Morowali Utara ini berperan sebagai pembawa baki saat pengibaran bendera merah putih di upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan 74 tahun Republik Indonesia di lapangan kantor Bupati. Saat upacara sedang berlangsung, kaki Dina tertusuk paku berkarat yang berukuran 7 cm. Paku tersebut menembus sepatu yang dikenakannya. Meskipun tertusuk paku, Dina tetap menjalankan tugas dengan baik. Dia baru buka sepatunya setelah kembali di posisi awal. Teman-temannya yang melihat hal tersebut langsung panik dan membawa Dina ke rumah sakit setelah upacara selesai. Wah, salut buat semangatnya. Rela berkorban menahan sakit karena tertusuk paku demi mengibarkan sang bendera merah putih. 4. Keliru saat membaca Pancasila. Kekeliruan pun bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Ya, begitulah, tidak ada manusia yang sempurna. Kekhilafan ini dilakukan oleh pejabat negara yang berupa ketua MPF yang menjabat di tahun 2010 lalu. Beliau menggabungkan silah ketiga dan keempat. Kejadian serupa juga dialami oleh Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan. Beliau tidak membaca silah kedua setelah silah pertama dan langsung membaca silah ketiga. Beliau beralasan bahwa hal itu terjadi karena gugup dan terburu-buru, bukan karena tidak hafal. Diperhatikan banyak orang di acara besar nggak luput dengan yang namanya grogi. Semoga kekhilafan yang terjadi tidak terulang kembali di tahun 2021 ini, yang dimana 17 Agustus nanti kita akan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. 5. Lupa hormat saat pengibaran bendera merah putih. Salah satu ritual wajib yang dilakukan oleh seluruh peserta upacara saat upacara 17-an adalah melakukan penghormatan sang saka bendera merah putih. Saat dikibarkan, pemandangan yang berbeda justru terlihat saat upacara kemerdekaan Indonesia yang ke-70 di Istana Merdeka. Entah lupa karena saking hikmatnya mengikuti upacara bendera yang sakral di tanggal 17 Agustus itu. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terlihat hanya berdiri diam terpaku dengan tangan kanannya tetap berada di samping saku celana. Padahal di sampingnya Bapak Presiden sudah melakukan penghormatan. 6.
keenam, memanjat tiang bendera. Masih ingat kepada sosok Johnny atau Yohanes Andigala yang merupakan pahlawan kemerdekaan di tahun 2018 di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Anak lelaki ini merupakan penyelamat bendera merah putih yang dimana saat itu tali di tiang bendera tersangkut dan Johnny dengan inisiatifnya langsung memanjat tiang bendera tanpa alat pengaman sehingga upacara memperingati Hari Kemerdekaan berjalan dengan lancar. Dan aksi Johnny ini sangat mengagumkan sehingga Johnny disebut pahlawan penyelamat bendera merah putih. Semoga ada Johnny-Johnny yang berikutnya tanpa rasa pamrih rela berkorban untuk kemerdekaan. Menjadi anggota Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka adalah hal yang sangat membanggakan. Paskibraka terdiri dari pemuda pilihan yang telah melewati proses seleksi sebelumnya. Satu Tera bangga kepada adik-adik yang terpilih sebagai anggota Paskibraka di tahun ini. Semoga dapat melaksanakan tugas dengan lancar di tanggal 17 Agustus nanti. Kejadian yang tidak terduga bisa selalu terjadi. Segala kesalahan dan kehilafan yang terjadi semoga bisa dimaafkan dan tidak terjadi di kemudian hari. Ingat, jadilah pemuda yang baik yang menjunjung tinggi adat istiadat. Jangan melakukan hal-hal yang memalukan dan jaga nama baik diri sendiri juga orang tua. Tentunya jangan pakai narkoba. Satu Tera pamit, semangat 45. Yang keempat, Pasar Lama Hayat Mole. Buat warga kelahiran Hermole, Satu Tera yakin siapa sih yang belum pernah ke Pasar Lama karena di pasar ini merupakan pusat perdagangan terbesar pada masanya. Kali ini Satu Tera tertarik kepada seorang penggiat usaha yang mampu menghasilkan omset sampai ratusan juta per bulannya.